kemenangan demi kemenangan terus diraih AC Milan sejak ditangani Sergio Conceição. Demi mempertahankan konsistensi, pelatih asal Portugal ini mengambil kebijakan-kebijakan cerdas di bursa transfer musim dingin. Nama Kyle Walker sukses digait ke San Siro dengan status pemain pinjaman. Selain Walker, Rossoneri juga berpotensi akan mendatangkan striker ganas. Cetak Gol coba merangkum rencana kebangkitan AC Milan setelah jor-joran di bursa transfer sebagai berikut. Tiba-tiba merekrut Kyle Walker. AC Milan mengejutkan publik San Siro dengan mendatangkan Kyle Walker dari Manchester City. Sebelumnya, nama Walker sendiri nggak pernah diidam-idamkan oleh Sergio Conceição. Namun sang pelatih memanfaatkan hal tersebut lantaran Walker sudah nggak dibutuhkan Pep Guardiola. Sejauh musim ini, sang pemain hanya dimainkan 17 pertandingan saja. Nggak heran perpindahan ini menjadi salah satu momen paling emosional bagi Walker. Dirinya bahkan menuliskan surat perpisahan yang mengharukan bagi punggawa The Citizen. Kepada rekan-rekan satu tim saya, sejak pertama kali saya melangkah masuk, saya merasa seperti di rumah. Terima kasih atas kenangan indahnya. Kalian bukan hanya teman, tetapi juga keluarga seumur hidup. Tulis Walker di Instagram pribadinya. Berbicara kepada Daily Mail, Walker mengungkapkan sosok Tammy Abraham turut berperan dalam keputusannya. Tammy menyuruh saya datang. Dia membantu saya membuat keputusan. Para penggemar Milan di sini luar biasa. Mendengar mereka bernyanyi itu membuatku emosional, ujar Walker. Kyle Walker kemudian memilih nomor punggung 32 yang memiliki maksud spesial. Bagaimana tidak, dirinya sangat kagum dengan David Beckham yang pernah berseragam Rossoneri. Saya memilih nomor 32 karena David Beckham, ikon di negara kami, ungkapnya. Pep Guardiola justru bersikap santai dengan kepindahan Walker ke Italia. Pelatih berkepala pelontos ini mengatakan Walker sudah nggak betah di Manchester City karena mulai kalah saing. Guardiola menyebut jika fisik Walker mulai menurun karena faktor usia yang uzur. Nggak heran jika manajemen The Citizen cukup setuju untuk meminjamkannya ke AC Milan sampai dengan akhir musim. Saya belum pernah melihat pemain dengan kondisi fisik seperti ini dalam karir saya. Namun jika ia ingin bereksplorasi, klublah yang akan bereksplorasi. Dan ia harus memutuskan, bukan saya. Itu bukan keputusan saya, ujar Pep kepada Indian Express. Berburu striker ganas yang naik daun. Setelah merekrut Kyle Walker, manajemen AC Milan siap berburu striker ganas. Nama Riccardo Orsolini masuk dalam daftar pemain favorit yang didatangkan Conceição ke San Siro. Striker berusia 28 tahun itu berhasil tampil gemilang bersama Bologna. Tercatat Orsolini tampil buas dengan menyumbangkan 7 gol dan 4 assist untuk skuad Rossoblu. Thiago Motta selaku ex-pelatih Bologna menyebut Orsolini sebagai pemain paling penting. Orsolini menjadi pemain yang penting bagi Bologna. Dirinya terus berkembang, tetapi ia harus berusaha untuk terus tampil memukau. Dia adalah pemain yang sangat bekerja keras, puji Motta. Gak heran penampilan gacor sang winger bikin manajemen siap menggelontorkan dana yang besar. Manajemen siap merogoh kocek 17 juta euro atau setara 300 miliar rupiah ke San Siro. Selain Orsolini, AC Milan juga tertarik mendatangkan pemain depan dari Liga Inggris. Pasalnya, Rossoneri memiliki sejarah bagus ketika merekrut pemain Premier League seperti Christian Pulisic. Nama Joao Felix menjadi pemain yang diincar oleh AC Milan untuk mengisi pos di lini serang. Penyerang asal Portugal ini disebut ingin hengkang dari Chelsea karena kurang menit bermain. AC Milan disebut punya kesempatan besar untuk merekrut penyerang 25 tahun. Ditambah lagi, Felix juga menjadi pengganti yang tepat setelah Rossoneri gagal mendapatkan Marcus Rashford. Namun AC Milan disebut perlu merogoh kocek besar demi merayu Chelsea.
Belum lagi, Maresca juga mengakui ingin mempertahankan Felix yang masuk ke dalam skemanya. Meski begitu, Milan dikabarkan bisa mengalihkan pandangan kepada Santiago Giménez. Pasalnya, Feyenoord disebut-sebut siap menerima tawaran dari AC Milan untuk penyerang Meksiko ini. Celana jeans pria dari Lea kini diskon besar-besaran. Cek linknya di bawah ini. Memperkuat lini tengah berburu gelandang Chelsea. Sergio Conceição juga membidik sejumlah gelandang anyar di musim dingin. Pelatih berumur 50 tahun ini tengah merayu Andri Santos untuk hengkang dari Chelsea. Kabar ini bahkan dikonfirmasi Eduardo Burgos selaku jurnalis media Diario AS. Beberapa klub telah mengontak Chelsea untuk Andri Santos. Bakatnya sangat diminati sejumlah tim Eropa. Milan ikut memantau sang pemain, sebab hampir mustahil dia akan kembali ke London pada bulan Januari dan akan tetap berada di Prancis. Tulis Burgos di X. AC Milan juga tengah mengincar wonderkid gacor asal Belanda bernama Ezekiel Banzuzi. Performa gacor gelandang 19 tahun ini sudah terbukti dengan catatan 5 asisnya. Banzuzi bahkan menjadi gelandang muda dengan tingkat akurasi umpan tertinggi mencapai 84,1%. Jika berhasil didaratkan ke San Siro, tugas berat sudah menantinya. Alasannya, Conceição berharap dua gelandang muda ini bisa menjadi poros baru di sektor lini tengah. Terlebih lagi, setan merah asal Italia itu ingin komposisi lini tengah semakin solid. Di musim ini, Rossoneri sering menaruh harapannya kepada Tijani Reinders. Kakak kandung dari Eliano Reinders ini tercatat sudah mengemas 6 gol dan 2 assist di Serie A. Berani menjual pemain kurang kontribusi. Sergio Conceição juga melakukan manuver berani sejak resmi menangani Rossoneri. Kabar terbaru menyebutkan mantan pelatih FC Porto ini akan mendepak 5 pemain yang kurang berikan. Salah satu penggawa yang bakal dilego Conceição adalah Luka Jovic. Ex-striker Real Madrid ini jarang mendapatkan menit bermain dengan catatan 5 pertandingan saja. Sejak didatangkan pada tahun 2023, Jovic bahkan baru mengemas 35 penampilan. Padahal sebelumnya manajemen sudah berniat menjualnya karena alasan finansial. Namun bomber Serbia itu lebih memilih bertahan dan menolak tawaran menggiurkan dari klub-klub Arab Saudi. Nama Juventus dikabarkan menjadi yang terdepan untuk menampung Luka Jovic. Pasalnya Sergio Conceição lebih tertarik memainkan Tammy Abraham dan Alvaro Morata. Selain Luka Jovic, beberapa pemain juga bakal dilego oleh manajemen AC Milan. Sebut saja Strahinja Pavlovic, Noah Okafor, dan Samuel Chukwueze yang gak berkontribusi apapun. Pavlovic selaku rekrutan di awal musim gagal mengamankan tempat di skuad utama Rossoneri. Bahkan bek asal Serbia itu cuma main 15 kali dan lebih sering masuk sebagai pemain pengganti. Sementara itu Noah Okafor dan Samuel Chukwueze dinilai hobi buang-buang peluang. Masing-masing dari mereka cuma mengemas 7 gol semenjak berseragam merah hitam. Performa meningkat AC Milan. Berbagai langkah ciamik Conceição perlahan membawa dampak yang positif. Namun tantangan selanjutnya telah menunggu Conceição karena diberikan target tinggi oleh manajemen tim. Pasalnya, pelatih asal Portugal itu diminta mengantarkan Rossoneri masuk dalam 4 besar Serie A di akhir musim. Namun target ini diprediksi akan segera dijawab oleh Conceição dengan langkah mulus. Pasalnya, tim merah hitam perlahan beranjak naik ke posisi 7 di klasemen sementara Liga Italia. Hasil ini mereka dapatkan setelah menang dramatis atas Parma dengan skor 3-2. AC Milan harus tertinggal lebih dulu lewat sepakan cantik Matteo Cancellieri di menit ke-24. Namun Milan menyamakan kedudukan lewat tendangan penalti Christian Pulisic sebelum turun minum. Untungnya menjelang pertandingan berakhir, Rossoneri comeback lewat 2 gol Tijani Reinders dan Samuel Chukwueze. Gak cuma di Serie A, performa AC Milan juga ditunjukkan di Liga Champions. Rossoneri berhasil menundukkan Girona pada matchday ke-7 UCL. Dengan hasil ini, Il Diavolo Rosso naik ke peringkat ke-6 dan berpeluang besar untuk lolos ke babak 16 besar UCL.
Dapatkan paket komplit sepatu futsal. Kamu bisa dapetin bonus tas, kaos kaki hingga deker dengan harga 139 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan rencana kebangkitan AC Milan setelah berani jor-joran di bursa transfer. Bagaimana pendapatmu, akankah Sergio Conceição berhasil mendatangkan trofi pertama bagi Rossoneri? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.